Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Prodi Manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang matematika bisnis dengan dosen pembimbing Ibu Eti Dayanti MPD. Materi pembahasan kali ini ada 7 materi. Yang pertama, matematika bisnis. Yang kedua, deret antarmatika dan deret geometri. Dan yang ketiga, model perkembangan usaha. Keempat, merupakan konsep deret geometri dalam model bunga majemuk dan model pertumbuhan penduduk. Yang kelima, model pertumbuhan penduduk dan model bunga majemuk. Yang keenam, merupakan konsep fungsi linear dalam bidang bisnis dan ekonomi. Dan yang ketujuh, matematika bisnis, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Matematika bisnis. Matematika bisnis merupakan salah satu ilmu matematika yang menerapkan masalah muncul dalam ekonomi atau bisnis seperti biaya, harga, upah, dan tenaga kerja. Biasanya permintaan dan penawaran menggunakan analisis yang dapat menyimpulkan fungsi dan hubungannya dengan matematis. Beberapa faktor pembentukan yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Koefisien yang terkait terletak pada variabel dan fungsinya, adapun konstanta ialah bilangan atau pada suatu variabel tertentu. Penulisan variabel menggunakan huruf bersangkutan. P untuk price, Q untuk quantity, TC untuk total cost, TR untuk total, C untuk commutation, I untuk instant, Y untuk icon, H untuk performance expenditure, S untuk saving, T untuk tax, X untuk ekspor, dan M untuk import. Deret antarmatika dan deret geometri. Deret antarmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan antarmatika. Penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke N barisan antarmatika dapat dirumuskan. Buka kurung NU tambah 6 tutup kurung N per S sama dengan N per S. Atau jika disubstitusikan menjadi dengan A suku pertama, B suku pembeda, N sama dengan 0, 1, 2, atau SN N per 2 dalam kurung ATUN. Deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku barisan geometri. Penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke N barisan geometri dapat dihitungkan dengan rumus berikut. SN A Ln kurang 1 tutup kurung atau R kurang 1 tutup kurung, atau dengan syarat SN A 1 kurang R pangkat N tutup kurung atau buka kurung 1 kurang R tutup kurung. Model perkembangan usaha merupakan penetapan teori bisnis deret perkembangan usaha. Yang dimaksud adalah sejumlah usaha-usaha yang bertumbuhan konstanta dari wilayah ke wilayah mengikuti perubahan baris hitung. Dasar teori deret ialah deret hitung ialah deret yang perunakan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan bilangan tertentu yang dinamakan pembeda, yang tak lain merupakan silsilah antara nilai-nilai suku yang berurutan. Rumus suku N dari rumus sebagai berikut. UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung N. Rumus jumlah suku. Jumlah sebuah deret hitung dengan suku tertentu dirumuskan sebagai berikut. SN sama dengan N per 2
buka kurung AT A sama A tambah UN tutup kurung. Model pertumbuhan penduduk dan model bunga majemuk. Model pertumbuhan penduduk. Perubahan populasi sewaktu-waktu dapat dihitung dengan jangka individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk mengukur pertumbuhan penduduk total. PT sama dengan PO 1 kurang M tutup kurung tambah buka kurung 1 kurang E tutup kurung PO kio atau persen. PT jumlah penduduk di tahun akhir perhitungan. PO sama dengan jumlah penduduk di tahun awal perhitungan. L jumlah kelahiran, M jumlah kematian, I jumlah irigasi, E emigrasi, dan persentase pertumbuhan penduduk total. Bunga majemuk. Bunga majemuk bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode compounded atau periode perhitungan mendapatkan pokok yang baru berbunga. Perhitungan bunga dapat dinyatakan dalam menggunakan bulanan, triwulan, sementara, atau tahunan. Menerapkan konsep fungsi linear dalam bidang bisnis ekonomi. Fungsi permintaan, penawaran, keseimbangan pasar. Yang pertama, fungsi permintaan suatu fungsi yang mewujudkan suatu hubungan antara kuantitas barang satu jasa yang diminta konsumen dengan harga barang menjanjikan jasa. Yang kedua, fungsi pemerintah adalah suatu fungsi yang menunjukkan antara harga barang jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran dan ditawarkan oleh seseorang produsen. Yang ketiga, keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi di mana sama dengan jumlah yang ditawarkan. Yang terakhir, pengaruh pajak dalam subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dipaksakan dengan tiada mendapati jasa atau timbal balik yang langsung digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah pada produsen dengan keinginan pemerintah dengan harga lebih murah dengan harga semula. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar, harga keseimbangan atau price equilibrium akan terjadi pada saat demand atau supply. Disebut harga keseimbangan jumlah barang yang dibeli dengan harga barang yang dijual.